ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ikhwatu iman rahimakumullah, banyak orang menyangka dengan kita mempelajari sejarah ataupun peradaban manusia yang menyebabkan kita bernostalgia dan berharap agar masa lalu menjadi masa sekarang, bercita-cita agar masa lalu itu bisa tercipta lagi masa kini, sehingga kebanyakan dari mereka bermimpi seolah-olah dapat melaksanakan apa yang dia rasakan lalu pada zaman dahulu untuk bisa dirasakan juga pada zaman sekarang. Akibatnya banyak juga orang yang tidak mau berjuang, yang tidak mau berkorban, atau juga menerapkan prinsip-prinsip yang pernah terjadi di masa lalu untuk kita terapkan prinsip-prinsip itu pada masa sekarang, karena menganggapnya bahwa itu adalah hal yang sia-sia, hal yang tak ada gunanya kita mempelajari, memahami tentang sirah, tentang perjalanan, tentang tarikh, sejarah yang pernah terjadi pada masa-masa sebelum kita. Padahal kalau kita lihat Al-Quranul Karim, hampir 2/3-nya berisi cerita, hampir separuh lebih mungkin menceritakan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, yang tentu ketika Al-Quran menceritakan hal tersebut bukan berarti kita harus menerapkan masa lampau untuk menjadi masa sekarang, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah yang terjadi di masa lalu untuk kita benahi, untuk kita terapkan di zaman sekarang, dengan tentunya melalui format, melalui sistem yang berbeda dengan masa lalu. Contoh dalam hal ini adalah ada sebagian kaum muslimin yang berharap agar khilafah ala manhajin nubuwah bisa diterapkan pada zaman sekarang. Makanya kan banyak yang euforia, bahkan berharap bahwa khilafah ini bisa tegak. Lebih parahnya lagi, sebagian ini mengatakan bahwa tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan tegaknya khilafah. Tidak akan beres masalah umat ini kecuali harus ditegakkan dulu yang namanya khilafah. Nah ini wa teman-teman, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya adalah yang senantiasa berada di tengah-tengah,
sebagai ummatan wasata, umat yang ada di tengah-tengah, kita sebagai kaum muslimin memang tidak boleh melupakan bagaimana khilafah itu didirikan, bagaimana khilafah itu ditegakkan, dan bagaimana khilafah itu bisa diterapkan menjadi kebanggaan, bahkan menjadi solusi bagi semua permasalahan yang terjadi bagi umat manusia. Kita tidak boleh lupakan itu, karena itu memang pernah terjadi dan pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Tetapi tentu ketika kita ingin berusaha menerapkan khilafah itu di zaman sekarang, di saat seperti ini, di mana kita tahu juga tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran ataupun satu hadis pun di dalam sunnah Nabi yang memerintahkan kita untuk menegakkan khilafah. Nggak ada. Coba cari. Tapi tentu bukan berarti bahwa khilafah itu tidak boleh diterapkan, khilafah itu tidak boleh dijadikan pelajaran. Tetapi memang keyakinan sebagian orang untuk menjadikan masa lalu sebagai tujuan dari masa sekarang ini adalah suatu yang menyalahi. Karena masa lalu itu ibarat yang di belakang telah terjadi, kan? Seperti kita mobil berjalan ke depan, satu saat kita mesti lihat ke belakang, makanya ada spion kiri kanan di atas. Untuk apa spion itu? Untuk melihat masa lalu, untuk melihat yang di belakang bagaimana nih. Jadi penting masa lalu itu, penting masa yang telah terjadi itu. Untuk apa? Untuk menjadikan cerminan bagi kita untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu cita-cita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi bukan berarti kita anti khilafah, tetapi kalau khilafah seperti yang diidam-idamkan sebagian orang tidak cocok dan tidak ada perintahnya juga di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah untuk menerapkan hal itu di masa sekarang. Nggak ada. Fakta apa? Faktanya bahwa di zaman para ulama kan sudah tidak ada lagi yang namanya khilafah. Zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam San'ani, bahkan di zaman Imam Ibn Taimiyah sekalipun itu tidak ada yang namanya khilafah. Yang ada adalah kerajaan. Dan faktanya para ulama dulu tidak menyuruh, tidak menyerukan umat Islam saat itu untuk kembali kepada khilafah. Nggak ada. Bahkan mereka lebih fokus kepada bagaimana syariat Allah, undang-undang Allah itu bisa diterapkan, itu saja. Adapun sistemnya terserah. Seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz, sistem yang diterapkan adalah sistem kerajaan, tapi isinya itu adalah penerapkan syariat Islam, nggak masalah. Zaman Hajjaj bin Yusuf juga sama, sistemnya kerajaan. Bahkan Turki Utsmani yang tumbang pada tahun 1924 Masehi di Turki dulu, ya, tumbangkan oleh Kemal Atatürk yang sekarang sudah dikembalikan lagi. Itu Turki Utsmani itu bukan sebuah kehilafahan, bukan. Itu sebuah kerajaan di mana yang mewarisi tapuk pimpinan adalah keturunannya. Sultan Sulaiman menurunkan kepada anaknya, ya kan? Kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, terus turunkan lagi begitu.
Tapi juga tentu kita bukan tidak boleh bernostalgia, boleh. Bahkan Al-Quran memerintahkan dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, maka ingatkanlah mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang Bani Israel Yahudi. Wa dzakirhum, ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Yang disebut hari-hari Allah adalah peristiwa-peristiwa yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Berarti peristiwa masa lampau yang telah terjadi. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat masa lalu, mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada umat ini. Untuk apa? Inna fi dzalika laayatin, karena hal tersebut merupakan tanda-tanda, hikmah, pelajaran, likulli sabbarin syakur, bagi orang-orang yang bersabar dan senantiasa bersyukur. Jadi tidak masalah, bahkan dianjurkan kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sirah para sahabat, mempelajari sirah para ulama, mempelajari sirah para pemimpin dunia, para pemimpin kaum muslimin. Bahkan juga tidak masalah kita mempelajari bagaimana Allah menghancurkan Bani Israel, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, bagaimana Allah melulantakan kaum Samud, bagaimana Allah mengirim banjir bandang kepada kaumnya Nabi Nuh. Boleh kita mempelajari, memahami kisah-kisah yang buruk ataupun yang baik di masa lampau. Untuk apa? La ayatin likulli sabbarin syakur. Ini merupakan tanda-tanda, ya, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat, ya. Jadi ayat-ayat itu tidak selamanya bersifat qauliyah. Ayat itu ada juga yang bersifat kauniyah, ya. Apa itu kauliyah? Kalau kauliyah itu ayat yang bersifat teks, nas, itu kauliyah, perkataan, kaul. Tapi ada juga ayat itu bersifat kauni, yaitu bersifat penciptaan, realitas, kejadian. Itu juga sama, merupakan ayat, ya. Ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, likulli sabbar, bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Bagaimana dulu Habbab bin Arad pernah dimarahin oleh Nabi gara-gara dia tidak sabar dengan penderitaan yang dia alami ketika di Makkah, ketika orang-orang kafir Quraisy menyiksanya, mengintimidasinya, menzoliminya gara-gara dia masuk Islam. Maka datang dia kepada Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW sedang bersandar di dinding Ka'bah. Kata Habab, ya Rasul, bukankah engkau ini mustajab dakwah? Bukankah engkau ini adalah orang yang pasti diijabah doanya? Kata Rasul, betul. Kalau gitu ya Rasul, coba doa kepada Allah agar Allah binasakan tuh orang-orang Quraisy, Allah hancurkan tuh orang-orang munafik, Allah habiskan tuh orang-orang kafir Quraisy yang suka menghabisi umat Islam, yang mereka suka mengintimidasi, menzolimi umat Islam. Sirnakanlah mereka, binasakanlah mereka. Gitu kata Khabbab. Apa kata Rasul? Rasul yang tadinya duduk bersender ke dinding Ka'bah tiba-tiba berdiri dengan mata yang agak memerah. Rasul membentak, ya, dari Khabbab, ya Khabbab,
Wahai Khabbab, tidakkah engkau mendengar bagaimana cerita orang-orang dahulu, di mana di antara orang dahulu ada yang digergaji lehernya, ada yang dipotong badannya, ada yang dipalu kepalanya, ada yang ditarik kedua tangannya hingga putus badannya, hanya karena mereka mempertahankan keimanannya. Kamu baru aja diintimidasi, baru aja cuma dianiaya oleh orang-orang kafir zalim, udah minta kepada Allah kebinasaan bukan orang-orang kafir. Nah ini Allah, berarti Rasul sedang mengajarkan kepada Khabbab bin Arat ini bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bersabar. Sabarlah wahai Khabbab, sabar. Seperti sekarang kondisi umat Islam ya, kita ya gimana lagi kalau nggak bersabar. Walaupun diintimidasi, walaupun disingkirkan, walaupun juga dianiaya ya. Kalau memang tidak ada jalan keluarnya, udah bersabar dulu lah. Nggak juga kita langsung bangkit atau melakukan perlawanan yang berakibat kepada kehancuran umat Islam itu sendiri. Jangan. Sabarlah kata Rasul. Sabar. Dan juga ini pelajaran bagi orang yang senantiasa bersyukur. Karena dengan melihat kejadian-kejadian masa lalu, kemudian dibandingkan dengan zaman sekarang, masih bersyukur kita. Alhamdulillah. Coba di kita ya, mohon maaf nih, semiskin-miskinnya umat Islam di Indonesia, seburuk-buruknya nasib umat Islam di Indonesia, sesengsara-sengsaranya nasib umat Islam di Indonesia, masih mending kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Irak, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang berada di Rohingya. Masih mending. Kita masih susah, masih enak makan, masih enak tidur, masih bisa cari nafkah, masih bisa cari ekonomi. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Irak, saudara-saudara kita yang ada di Suriah, mereka hidup dalam penampungan, mereka hidup mengandalkan bantuan orang lain. Alhamdulillah. Maka di sini perlunya kita bersyukur. Jangan sampai kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa keamanan, ketenangan, ketentraman ya. Insyaallah alhamdulillah. Makanya kata Allah, likulli sabarin syakur, bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Ya teman rahmatullah. Lalu pelajaran apa lagi yang bisa kita petik dari sirah perjalanan umat-umat terdahulu? Banyak sekali. Di antara yang pertama adalah kita mempelajari sejarah, mempelajari sirah, mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu ini adalah di antaranya pertama untuk menumbuhkan cinta kita kepada orang-orang soleh di antara mereka. Ya. Bagaimana para sahabat menyebarkan agama Islam yang mulia ini sampai datang ke Indonesia, ribuan kilo dari sana, bayangkan. Ya. Mereka dengan sabarnya, dengan tekunnya, hingga sampailah ajaran Islam ke kita, ke Indonesia ini. Coba kalau mereka tidak bersabar, coba kalau mereka tidak maulah, ngapain sebarin agama, udah cukup buat saya aja nih di Arab misalnya. Mungkin sampai sekarang orang Indonesia nggak ada yang beragama Islam, bisa jadi. Bahkan mungkin ajaran Islam tidak akan tersebar ke seluruh dunia, bisa jadi. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam yang mulia ini, bagaimana juga para sahabat ya
menyebarkan ajaran Islam yang mulia ini ke seantero dunia. Bagaimana juga para ulama telah menulis berbagai macam kitab pelajaran bagi umat Islam sedunia agar mereka gampang dalam bersyariat, agar mereka bisa menjalankan syariat ini secara sempurna. Maka dengan mempelajari itu timbul kecintaan kita kepada mereka. Makanya kita dianjurkan kalau kita mendengar nama Nabi, apa yang kita baca? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keselamatan, ya, dan salam kedamaian. Juga ketika kita mendengar nama sahabat, apa yang kita baca? Radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Itu ketika kita mendengar nama sahabat. Kenapa kalau para sahabat radhiyallahu an? Karena memang dalam Al-Qur'an begitu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka pantaslah para sahabat disebut radhiyallahu an. Juga kalau kita mendengar nama ulama, kita juga berdoa. Apa doa untuk para ulama? Rahimahullahu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Mendengar nama Imam Syafi'i, rahimahullah. Mendengar nama Imam Malik, rahimahullah. Kenapa mereka didoakan oleh kita rahimahullah? Karena memang terbukti jasa-jasa mereka kepada kita. Betapa amalan mereka yang telah menyebabkan kita tahu syariat ini. Ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin tidak akan bisa diganti walaupun dengan materi yang banyak sekali. Oleh karena itu maka wajar dan pantas kalau kita mendengar nama imam, para imam disebut, kita menyebutkan rahimahullah atau Allahu yarhamah. Bahkan ini bagus dianjurkan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Karena kita ini kata Rasul, innal mar'a ma'a man ahabba fil jannah atau fil akhirah. Seseorang itu Pak nanti akan bersama orang yang dicintainya di akhirat. Jadi kalau Bapak cinta Abu Jahal misalnya, nauzubillah ya di sana sama Abu Jahal juga. Bapak suka Fir'aun, ya di sana sama Fir'aun juga, gitu. Demikian juga kalau kita cinta kepada salah seorang yang kita lihat di sini sebagai ahli neraka, ya kita bersama mereka nanti di neraka. Maka cintailah orang-orang soleh, cintailah para ulama, cintailah para sahabat, cintailah para nabi. Maka insya Allah kita akan bersama mereka di akhirat. Apalagi kalau kita membaca sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi. Wah, itu merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Nabi tentunya. Makanya kalau di kita makan sirah nabawiyah dibaca terutama oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau setiap pengajian pasti dibacanya itu adalah rawiyan. Rawiyan itu apa? Rawiyan itu sejarah Nabi. Bagaimana Nabi dilahirkan. Sekarang bahkan sudah ada dinyanyikan kan. Rasul dilahirkan ya, oleh Bunda Siti Aminah. Itu ada nyanyian juga. Nah ini rawiyan sebenarnya. Rawiyan itu adalah riwayatan. Riwayatan itu artinya cerita tentang bagaimana sejarah Nabi ya. Dari mulai beliau lahir hingga beliau wafat. Ini penting. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Di mana cinta kepada Nabi bukan hanya sebagai prasyarat kita di surga, tapi cinta kepada Nabi merupakan bagian dari keimanan kepada Islam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gitu kata Rasul. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian
hatta akuna, hingga keadaan aku ini ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari bapaknya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi Pak, kita nggak boleh mencintai anak kita melebihi cinta kita kepada Rasul. Cinta kita kepada istri kita melebihi dari cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada orang tua melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nggak boleh. Nah, kalau itu berarti kita mendahulukan makhluk, mendahulukan orang lain daripada Nabi. Maka kata Rasul, la yu'minu, tidak dikatakan beriman. Kadang mah kita kan suka begitu. Kita lebih turut kepada anak atau lebih turut kepada orang tua, walaupun anak dan orang tua itu menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada kita kepada kemunkaran. Karena sayang kepada anak, udah ikutin aja. Nggak boleh. Orang tua ngelarang kita sholat, nggak boleh diikutin. Atau anak ngajak kepada kita untuk berbuat maksiat, contohnya meninggalkan sholat, udah palah sholat mentara dulu lah gitu kan, ntar masih ada besok misalnya. Sholat isya paling juga di masjid, ngapain, udah di sini aja udah gitu. Jadi ngajak anak itu ngajak kepada kita kepada kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah, maka berarti kita telah menjadikan anak kita lebih kita taati, lebih kita cintai daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, urgensi mempelajari sirah. Sirah itu tadi saya sekali lagi katakan adalah perjalanan. Jadi memang ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti yang mirip-mirip. Contoh sirah, tarikh, dan hadoroh itu mirip-mirip. Sirah itu artinya perjalanan Nabi, ya, atau perjalanan para sahabat, perjalanan para ulama. Sirah namanya. Maka ada sirah nabawiyah, ada sirah sahabah, ada sirah a'lamil ulama, para ulama. Jadi sirah itu artinya perjalanan hidup seseorang. Ada yang kedua disebut tarikh. Apa itu tarikh? Kalau tarikh itu artinya dari kata tarikh. Tarikh itu artinya penanggalan. Peristiwa-peristiwa berdasarkan penanggalan, maka disebut tarikh. Di kita disebutnya sejarah. Karena sejarah memang terkait dengan penanggalan tahun ataupun bulan. Nah, yang ketiga ada istilah hadoroh. Hadoroh itu peradaban. Nah, kalau ini lebih luas lagi, peradaban berarti bukan hanya Rasulullah, tapi ini kalau yang namanya peradaban biasanya terkait dengan keyakinan. Seperti peradaban Islam, berarti bagaimana Islam itu disebarkan dari sejak zaman Rasul hingga sampai saat ini. Itu namanya peradaban. Nah, fungsi kita belajar sirah, tarikh atau peradaban Islam yang kedua adalah sebagai sumber inspirasi. Jadi kita mempelajari sirah itu sebagai sumber inspirasi, sumber tauladan, sumber atau model yang terbaik, pionir. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah contoh yang terbaik. Maka dengan mempelajari sirah Nabi, maka kita akan mengambil inspirasi, mengambil pelajaran, atau bahkan mengambil role model dalam kehidupan kita itu senantiasa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Demikian juga kalau kita mempelajari sirah para sahabat, kita berupaya
jadikan mereka sebagai suri tauladan juga bagi kita. Jadi tidak masalah kita mengambil suri tauladan bukan hanya kepada Nabi, kepada yang lainnya boleh. Selama dia bagus, selama dia baik. Seperti seorang anak mentauladani orang tua boleh. Seorang murid mentauladani gurunya bahkan dianjurkan. Tapi tentu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, ya. Jangan sampai guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Nah, itu berarti yang buruknya diikuti. Jadi tidak masalah kita menjadikan seseorang sebagai suri tauladan bagi kita, boleh. Apalagi itu pada diri Nabi. Karena Nabi itu adalah contoh yang terbaik di antara yang baik-baik. Bahkan di alam semesta ini hanya Rasulullah sebagai orang yang terbaik, Al-Mustafa. Dalam contoh yang terbaik dalam hal apa? Dalam semua hal. Karena Rasul itu adalah seorang manusia. Nabi itu seorang manusia biasa yang dilahirkan punya orang tua. Bahkan beliau punya istri, punya anak. Maka tentu beliau sebagai seorang manusia akan mampu ditauladani, akan mampu untuk diikuti oleh siapapun yang merasa sebagai manusia. Apakah dia seorang ayah di keluarganya? Nabi juga seorang ayah bagi keluarganya. Apakah dia seorang suami di keluarganya? Nabi juga seorang suami bagi istrinya. Apakah dia seorang pemimpin masyarakat? Nabi juga seorang pemimpin masyarakat. Apakah dia sebagai seorang pejabat? Nabi juga pejabat sebagai kepala negara saat itu. Apakah dia sebagai seorang komandan? Nabi juga seorang komandan. Apakah dia seorang pedagang? Nabi juga pernah berdagang. Apakah dia sebagai manusia biasa yang bekerja? Nabi juga pernah bekerja. Nabi juga pernah berniaga. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk dijadikan suri tauladan ada pada diri Rasulullah SAW. Coba apa yang nggak ada? Ada semua. Makanya disinilah kenapa Allah menurunkan Nabi itu seorang manusia. Sebenarnya hikmahnya adalah agar Nabi itu bisa ditauladani oleh umatnya. Coba kalau Nabi itu seorang malaikat, ya pasti umatnya mengatakan, itu kan malaikat, saya kan manusia biasa, nggak mungkin lah kita sama dengan malaikat. Mungkin ada alasan begitu. Tapi Nabi ini seorang manusia, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, semuanya adalah manusia. Maka kalau semua mereka manusia, maka tentu umat yang mengikutinya akan mampu untuk menjadikan nabinya sebagai suri tauladan bagi dirinya. Maka mempelajari sirah nabawiyah itu adalah bagian dari upaya kita menjadi manusia yang terbaik. Ya minimal terbaik di keluarga, terbaik di masyarakat, ya kan? Atau terbaik di mungkin di perusahaan, terbaik di lingkungan. Yang ketiga, urgensi memahami sirah atau perjalanan sejarah orang-orang soleh adalah untuk memudahkan ittiba, untuk memudahkan kita mengikuti. Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti apa adanya. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Coba kalau kita suruh mengikuti tapi nggak ada contohnya, bingung. Seperti sekarang nih, revolusi mental. Sekarang tanya siapa mental yang paling bagus? Contohnya mana? Bingung. Iya siapa ya? Tapi kalau revolusi akhlak,
Siapa contohnya akhlak terbagus? Rasulullah. Ada contohnya. Gampang kita mengikutinya. Tinggal lihat aja akhlak Rasul. Gitu ya. Jadi mempelajari sirah, mempelajari sejarah adalah agar kita gampang untuk mengikutinya. Contoh bagaimana para ulama dulu berhasil dalam menaklukkan Konstantinopel misalnya. Kita ikutin caranya, kita ikutin prinsip-prinsipnya, gampang. Udah ada contoh. Bingung, di dalam ayat kita disuruh untuk berdakwah, ya kan? Kata Allah, ad'u ilallahi ala basirati ana. Ya. Atau di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bingung nih bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menyampaikan ajaran Islam kepada yang lainnya, bingung nih. Nggak usah bingung-bingung. Udah ada contohnya. Lihat bagaimana para sahabat berdakwah, bagaimana lihat para ulama menyampaikan ilmunya, lihat bagaimana ya, para nabi yang diamanahi Allah wahyu, bagaimana mereka menyampaikannya, bisa gampang. Jadi dengan adanya sirah, dengan adanya perjalanan hidup, berarti itu ada model, ya, ada apa namanya, ya rule, ya kan, yang bisa kita gelindingkan agar kita bisa mengikuti rel yang telah ditetapkan. Yang keempat, yang terakhir adalah menghimpun sakofah Islamiyah, sakofah Islamiyah. Jadi ketika kita belajar sirah, baik sirah nabawiyah atau sirah para ulama, maka akan bertambahlah wawasan kita ini, agar bertambahlah ilmu kita ini dalam hal beragama. Bagaimana cara agama itu dilaksanakan, bagaimana agama itu disampaikan, bagaimana agama itu dipertahankan, bagaimana agama itu dibela, bagaimana agama itu diagungkan, bagaimana agama itu dicintai, bagaimana agama itu menjadi pelajaran dalam kehidupannya. Itu insyaallah dalam sirah bisa terlihat. Ya teman-teman Allah, jadi itu mungkin 4 urgensi memahami sirah, memahami hadarah peradaban, memahami sejarah umatnya. Insyaallah mungkin ke depan kita akan mengkaji tentang sirah-sirah atau perjalanan-perjalanan umat yang terdahulu, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun juga yang ada dalam As-Sunnah As-Sahihah. Karena memang sumber otentik bagi sejarah itu yang paling tinggi, yang paling bagus adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah suatu nas, suatu teks yang tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin salah dalam Al-Quran. Kalau hadis, kadang ada hadis sahih, kadang ada hadis dhaif, kadang ada hadis yang hasan, bahkan ada hadis yang maudhu, yang palsu, banyak dalam hadisnya. Tapi Al-Quran insya Allah semuanya otentik, valid. Maka kalau kita ingin belajar sirah, ingin belajar tentang perjalanan orang-orang terdahulu, termasuk juga para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, maka bacalah Al-Quran. Karena di sana Al-Quran banyak sekali memuat kisah-kisah umat terdahulu dan juga memuat kisah-kisah para sahabat. Jadi insya Allah nanti ke depan kita akan pelajari sirah, ya, dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sumber yang paling otentik. Yang kedua juga bisa kita mengikuti hadis-hadis Nabi kalau memang itu adalah otentik sumbernya, sudah diperiksa hadisnya. Atau bisa juga kita mempelajari sirah ini dari penuturan orang-orang dalam kitab sirah, banyak ya.
ada namanya tutur tinular ya, itu tinular sandiwara tuh. Jadi ada dalam hadis itu tentang sejarah-sejarah yang disebutkan oleh Rasulullah, baik umat yang terdahulu ataupun umat yang nanti akan datang kemudian. Itu sudah diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan mungkin kalau ada yang belum paham, belum ngeklik ya, belum ngeh gitu terhadap apa yang akan kita kaji. Jadi intinya bahwa setiap Ahad keempat ini kita akan mengkaji tentang bagaimana perjalanan orang-orang sebelum kita, baik itu zaman Nabi, zaman para sahabat, para ulama ya, para raja, para orang tua kita mungkin dahulu, boleh kita jadikan sebagai pelajaran. Ini adalah merupakan bagian dari kesempurnaan ajaran Islam. Silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sekarang pribadi kita menghujat tetangga kita ataupun apa kita? Apakah itu jadi contoh yang masa lalu? Apakah itu diperbolehkan? Ya. Jadi kalau kata-katanya menghujat, mencela, meledek, merendahkan, tentu ini bukan bagian dari ajaran Islam. Dan tentu dilarang dalam Islam melakukan hal-hal tersebut. Karena biasanya hujatan itu akan melahirkan hujatan kembali. Celaan maka akan melahirkan celaan kembali. Ya. Hinaan, lecehan atau merendahkan itu tidak sama sekali tidak akan membuat kita menjadi lebih tinggi. Tidak akan membuat kita menjadi lebih terhormat, tidak. Kalau dengan demikian, maka umat Islam sebaiknya menjauhi kata-kata itu, hujatan, celaan, ya kan, merendahkan, melecehkan, nggak boleh. Sebaiknya dan memang seharusnya setiap umat Islam justru membangun dirinya dengan kata-kata pujian, dengan kata-kata sanjungan, walaupun yang melakukan itu adalah salah. Contoh Rasul, ketika Abu Bakrah datang ke masjid, dia datangnya gerasa-gerusu, gerebak-gerubuk karena ingin mendapatkan rakaat pertama. Masuk dari pintu masjid, kemudian dia sujud sampai ke saf pertama, ke saf di belakang Rasul. Ternyata oleh Rasul diketahui, maka setelah salat Rasul bertanya, siapa yang tadi gerada-geruduk, gerasa-gerusu mau salat berjamaah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Apa sikap Rasul melihat itu? Rasul nggak marah, bahkan Rasul tidak menyalahkan walaupun dia memang salah. Apa yang Rasul lakukan? Zadakallahu khirson, kata Rasul. Semoga Allah menambahkan semangatnya kepadamu. Jadi orang yang salah itu malah didoakan, itu Rasul, ya. Orang salah malah didoakan. Tetapi tentu karena itu salah, jangan sampai terulang lagi, kata Rasul, wala ta'ud. Tapi yang tadi itu kamu gerasa-gerusu itu jangan diulangi, itu salah itu. Jadi ini akhlak Rasul, ya. Akhlak Rasul itu ketika melihat kesalahan tidak langsung menhujat. Ada seorang Arab gunung, orang Arab Baduy, orang Arab pinggiran datang ke Masjid Madinah, ya. Yang namanya orang gunung gitu kan biasanya tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama. Datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, lihat pojokan, pipis di masjid. Masjid Nabi mohon maaf dikencingin sama dia. Sahabat saat itu marah. Wah,
Anak aja nih datang-datang, nggak pernah datang ke sini, tiba-tiba datang ke sini malah ngencengin masjid. Itu mau dikerepuk sama sahabat. Apa akhlak Nabi? Kata Rasul, dahu, biarkan, nggak usah diomelin, nggak usah dilarang, biarkan dulu. Dibiarkan orang itu kencing sampai beres kencingnya, baru Rasul panggil, sini. Kenapa kamu kencing di situ? Kata orang Arab, saya pengen. Tahu nggak kamu ini mana masjid? Masjid itu tempat ibadah, tempat yang suci, tempat yang bersih. Tidak layak seorang membuang najis di dalam masjid. Ya. Jangan ulangi lagi itu. Dan Rasul menyuruh kepada para sahabat, udah siram saja airnya. Air kencingnya disiram pakai air. Itu Rasul. Jadi kalau memang ada orang yang benar-benar tidak tahu, tidak paham, maafkan. Jangan dihujat, jangan dikecam, jangan dilecehkan, direndahkan, jangan. Tetapi kesalahannya tetap harus kita sebutkan. Kamu begitu salah itu, nggak boleh begitu. Ini nih pikirnya nggak begitu nih, salah nih, jangan begitu. Disebutkan kesalahannya, tanpa harus menghujat, tanpa harus melecehkan, nggak boleh. Bahkan sedikit lagi satu ya. Bahkan Tuhan orang-orang Quraisy itu kan mereka suka menyembah berhala. Apa kata Allah? Wala tasubbu alihatahum. Janganlah kalian caci Tuhan-Tuhan mereka. Fa yasubullaha bighairi ilmin. Maka mereka akan mencaci Allah tanpa dengan ilmu. Jadi usahakan, nggak boleh mencaci, mencela. Tapi bukan berarti mendiamkan kesalahan. Nggak boleh juga mendiamkan kesalahan, namanya dayus. Mendiamkan kesalahan namanya syaitanun ahras, setan bisu. Kalau ada kesalahan di depan mata, apalagi ada kemunkaran di depan mata, dia diam saja. Diam, bukan ahlinya diam. Nggak boleh begitu. Ngomong, kata Rasul, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika ada kemunkaran depan matamu, jika engkau melihat kemunkaran, falyughayyir, maka rubah dengan kekuatanmu dan kekuasaanmu. Fa illam yastati, kalau tidak bisa, falyughayyir bilisani, maka dengan lisanmu ngomong minimal. Rubah itu kemunkaran, rubah itu kemaksiatan, ngomong. Fa illam yastati, dan jika tidak mampu, kata Rasul, fa biqalbi, ya udah hindari aja itu kemunkaran. Fadzalika ad'aful iman, tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada kemunkaran, diam baik, nggak ngomong, nggak merubah, itu adalah orang yang paling lemah imannya. Kita harus ngomong, tapi tanpa ada cacian, tanpa ada makian, tanpa ada melecehkan, apalagi sampai merendahkan. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwal farhabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.